Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmatul Azizah dengan nomor induk mahasiswa 21020160004 dari kelas HKI A6. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam yang diampu oleh Ibu Aprilianita Husnul Ain. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang disebut dengan limbah B3. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan limbah. Limbah adalah suatu zat atau produk yang tidak lagi sesuai dengan tujuan kegunaannya. Pada dasarnya, limbah itu tidak dihasilkan hanya dari industri atau kegiatan rumah tangga manusia saja, namun dalam ekosistem juga menghasilkan limbah yang disebut dengan limbah alami. Contohnya oksigen, karbon dioksida, dan bahan organik mati yang dijadikan sebagai makanan atau reaktan. Namun memang limbah yang dihasilkan manusialah yang paling berbahaya karena seringkali mengandung bahan kimia yang sulit untuk terurai. Oleh karena itu, pemerintah mendefinisikan dan mengklasifikasikan limbah berdasarkan resiko terkait dengan lingkungan dan kesehatan manusia. Hal ini dilakukan supaya dalam pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan secara efektif dan tepat. Secara umum, limbah itu diklasifikasikan menjadi 4, yaitu ada limbah daur ulang, limbah B3, limbah yang mudah terurai, dan limbah umum. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan tentang limbah B3. Apa sih yang dimaksud dengan limbah B3? Pada peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 pada ayat 1 dijelaskan yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung zat, energi, dan komponen lain yang karena sifat, energi, dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup serta membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3 yaitu suatu proses untuk mengubah jenis, jumlah, dan karakteristiknya dari limbah B3 supaya tidak berbahaya dan tidak beracun dan imobilisasi sebelum ditimbun dan memungkinkan agar limbah tersebut dapat dimanfaatkan kembali. Pengelolaan limbah B3 ini diatur dalam Undang-Undang PPLH, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 pasal 8 menjelaskan ayat 1 menjelaskan bahwasanya setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan atau menimbun limbah B3 wajib mengolah, menimbun limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3. Kewajiban ini dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi pencemaran yang diakibatkan oleh limbah B3. Sedangkan untuk jenis-jenis limbah B3 itu ada 4, yaitu limbah kimia beracun, limbah medis, limbah beracun non-kimia, dan limbah organik beracun. Sedangkan untuk karakteristiknya itu ada flammable, yaitu mudah terbakar,
Bahan ini atau zat ini memiliki titik menyala yang sangat rendah sehingga sangat mudah dan cepat terbakar. Contohnya ada bensin, alkohol, minyak, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada korosif, limbah cair yang mudah terbakar. Limbah ini sangat berbahaya karena limbah ini basa yang kuat dan asam yang kuat dan bisa merusak logam, kaca, dan lain sebagainya yang berkontak secara langsung. Dan yang ketiga yaitu ada toksik, yaitu beracun. Zat ini sangat beracun dan berbahaya untuk kesehatan manusia, dan hal ini menyebabkan bahan ini sangat berbahaya dan bisa mengkontaminasi manusia melalui pernafasan, kulit, dan makanan yang terkontaminasi. Selanjutnya yaitu terkait dengan tahapan-tahapan dalam pengelolaan limbah B3. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 tahapan dalam pengelolaan limbah B3. Yang pertama yaitu ada pengurangan atau reduksi, pengemasan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemanfaatan. Yang pertama yaitu ada reduksi atau pengurangan. Jadi dalam tahapan ini bisa dilakukan dengan cara substitusi dan modifikasi proses. Cara substitusi adalah mengganti bahan produksi dengan bahan yang ramah lingkungan atau memiliki kadar bahan kimia yang lebih rendah. Sedangkan modifikasi proses adalah menggunakan teknologi dalam produksi dengan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan. Yang kedua yaitu ada pengemasan. Pengemasan yaitu mengemas limbah yang dihasilkan dengan kemasan dengan syarat-syarat tertentu. Dalam pengemasan perlu diperhatikan kemasan itu harus sesuai dengan jenis limbah yang dikemas, dan yang kedua itu harus rapat, tidak boleh bocor sehingga tidak ada yang tumpah limbah, sehingga dalam proses penimbunan, proses pengangkutan, penyimpanan itu tidak terjadi kebocoran. Sedangkan di luar kemasannya itu harus dilabeli dengan nama limbah, identitas penghasil limbah, tanggal dikemasnya limbah, dan tanggal pengemasan limbah. Yang ketiga yaitu ada penyimpanan. Penyimpanan yaitu penyimpanan limbah sementara oleh penghasil limbah sebelum diberikan kepada pemanfaat atau pengolah limbah. Dalam penyimpanan ini, penghasil limbah harus memiliki izin terkait dengan TPS, yaitu tempat penyimpanan sementara, yang biasanya izin ini diberikan kepada, dan terkait izin tentang tempat penyimpanan sementara itu biasanya diberikan oleh bupati atau wali kota. Dan yang ketiga yaitu pengumpulan. Pengumpulan yaitu proses pengumpulan limbah oleh penghasil limbah sebelum diangkut untuk pemanfaat limbah, pengolah limbah, dan lain sebagainya. Dalam penyimpanan ini biasanya di TPS, yaitu tempat penyimpanan sementara. Yang kelima yaitu ada pengangkutan. Pengangkutan adalah yaitu kegiatan mengangkut limbah dari penghasil limbah yang sebelumnya dikumpulkan di TPS yang akan disalurkan kepada pengolah, pemanfaat, dan lain sebagainya. Dalam pengangkutan, salah satu hal yang harus diperhatikan yaitu terkait dengan transporter, yaitu kendaraan yang mengangkut itu harus sesuai dengan limbah yang harus diangkut dan masa izin dari transporter tersebut. Dan yang keenam yaitu ada pemanfaatan. Pemanfaatan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara recycle, yaitu
daur ulang, yang kedua ada recovery, yaitu dengan perolehan kembali, dan yang terakhir ada reuse atau menggunakan kembali bahan-bahan dari limbah B3 itu yang sekiranya masih dapat digunakan. Sekian dari saya penjelasan terkait tentang pengelolaan limbah B3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.